Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel Yanto Tanjung. Channel ini didedikasikan khusus untuk para mahasiswa, pelajar maupun umum yang ingin belajar bahasa Inggris. Khususnya awalnya sih TOEFL, tapi saya coba lebih luas lagi untuk belajar bahasa Inggris secara umum. Bagaimana nanti strategi teknik belajar bahasa Inggris yang efektif. Yang belum kenal saya dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi dan berpengalaman mengajar bahasa Inggris lebih dari 20 tahun. Oke. Nah, topik kali ini seperti yang terlihat di judul, saya akan mereview sebuah channel YouTube. Kemarin sudah saya bilang bahwa YouTube punya kelebihan karena dia menggunakan visual. Nah, menurut penelitian, 86% orang mudah belajar menggunakan visual atau video ketimbang membaca. Itulah sebabnya channel YouTube menempati urutan pertama menurut saya kalau mau cari cara belajar yang baik dibandingkan buku misalnya, dibandingkan HP, dan seterusnya. Nah, di antara channel YouTube yang bagus, kali ini saya merekomendasikan channel YouTube yang menurut saya sangat pas buat pemula. Namanya Inspire Yourself. Nanti saya perlihatkan capture-nya. Nah, Inspire Yourself itu sebuah channel yang berisi biografi orang-orang terkenal. Nah, kenapa ini saya pilihkan? Pertama, menggunakan channel ini kita berarti juga belajar bahasa Inggris secara integrated, terintegrasi, tidak terpisah. Jadi, kamu juga belajar listening pada saat yang bersamaan karena mendengarkan orang bicara. Kemudian ada readingnya juga sebab ada tulisan di layarnya. Kemudian mungkin ada grammar juga kalau kamu analisis sendiri. Terus ada juga speaking kalau kamu mau mencoba mengulangi yang dia ucapkan. Ada pronunciation juga di situ. Ada vocab kalau kamu benar cara menggunakan video-video dalam channel itu. Nah, oke. Jadi itu yang pertama alasannya, integratif. Jadi belajar itu jangan separuh-separuh. Mestinya include sebanyak mungkin skill yang ada. Skill dalam bahasa Inggris ada 4, ada listening, speaking, reading, writing. Ada aspek lain yaitu vocabulary, grammar, dan pronunciation. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua alasannya durasinya hanya 5-10 menit. Itu alasan saya kenapa memilih channel ini. Jadi durasinya cukup singkat. Kamu bisa pelajari yang video yang sedikit itu tapi secara seksama sehingga mungkin kamu tidak cepat bosan, karena kalau terlalu panjang kadang kita agak bosan, gampang malas. Nah, yang ketiga alasannya adalah dia mudah dipahami karena memang untuk pemula. Pengucapannya pelan, jelas, kata-katanya juga simple dan sederhana. Nanti kamu akan lihat sendiri. Dan yang berikutnya, alasan kenapa saya pilih ini, kamu bisa memilih sendiri biografi orang-orang terkenal. Ini dia. Jadi saya contohkan misalnya di daftar videonya orang-orang terkenal semua. Kamu tinggal pilih. Subscribernya sudah 262.000 padahal masih baru menurut saya. Kemudian kamu bisa pilih ya. Ada Christian Bale misalnya, ini pemeran Batman. Ada Richard Branson, orang pengusaha kaya. Kemudian ada ini pemilik Lamborghini. Atau ada Mark Zuckerberg, pemilik Facebook. Atau Steven Spielberg. Atau bisa juga Presiden Abraham Lincoln, Presiden Amerika. Mahatma Gandhi. Kamu tinggal pilih. Jadi enaknya di sini kita memulai sesuatu yang kita sukai, dan belajar bahasa itu mestinya dimulai dari sesuatu yang kita sukai dulu. Atau idolamu misalnya BTS atau Tom Cruise
atau siapa saja nih, Stanley juga ada di sini. Atau yang punya KFC, Colonel Anderson. Colonel Sanders ya, bukan Anderson. Atau kamu misalnya seorang ilmuwan, Stephen Hawking. Ada Jackie Chan juga, ada banyak. Jadi ada banyak pilihan dan dia singkat semua. Lionel Messi, pemain catur dari Arab Saudi. Enggak ya. Kemudian ada Cristiano Ronaldo. Saya pilihkan misalnya Cristiano Ronaldo. Coba kita lihat. Nah, caranya adalah kamu dengar dulu, lalu Cristiano Ronaldo was born in Madeira and comes from a very poor family. Nah, setelah dia bacakan oleh si mbaknya, kamu berhentikan dulu. Terus baca sendiri. Cristiano Ronaldo was born in Madeira and comes from a very poor family. Cristiano Ronaldo lahir di Madeira dan berasal dari, kalau nggak tahu ya cari dulu di kamus. Kemudian klik lagi, dengarkan lagi dia bicara. Ingat, ini belajar listening, reading, speaking, pronunciation, bahkan grammar, kemudian kosakata sekaligus. His early life was filled with struggles. Nah, apa itu struggle? Misalnya cari lagi di kamus. His father was a gardener. Apa itu gardener? Misalnya, ayahnya dulunya. Kenapa dulunya ada was? A gardener. Nah gitu. That's simple. Alcoholic. Oh, dia pemabuk. Wah, ayahnya pemabuk dulu, kasihan. Nah, ternyata orang-orang yang sukses hidupnya itu punya banyak tantangan di masa kecilnya. Gardener, who was an alcoholic, and in 2005 died from liver failure. His mother worked as a cook and the cleaning lady. His mother worked as a cook. Jadi ibunya yang sering kamu lihat di video-video di TV itu ternyata dulunya adalah seorang tukang masak, pembantu rumah tangga barangkali, and a cleaning lady, tukang cuci juga. So she can provide a hot meal for the family. Provide. Jadi kita memahami sebuah kata sesuai dengan konteksnya. Tidak hanya menghafal 10 kata per hari tanpa dipakai. Dan ini jauh lebih efektif menurut penelitian. So she can provide a hot meal for the family. I was brought up with nothing. We were very poor. I had no toys, no Christmas presents. I shared a room with my brother and 2 sisters. Nah, itu gambaran bagaimana dia miskin dulunya. I share a room with my brother and 2 sisters. Apa yang terbayang sama kamu? Jadi sebuah kamar, dia tidur bareng adiknya, cowok atau kakaknya mungkin, dan 2 saudara perempuan lainnya. Jadi satu kamar itu 4 orang anak. Nah, kamu pernah nggak semiskin itu? Jadi maksud saya begini loh, kita belajar bahasa Inggris sekalian dapat belajar pelajaran hidup. Nah, itu kelebihan kalau belajar menggunakan cara seperti ini. Jadi tidak hanya menghafal kata, cari simple present, simple past, sehingga kita bingung. Ini sambil having fun, sambil santai. Kenapa saya suka ini? Karena saya menyukai Cristiano Ronaldo. Tentu saya antusias, termotivasi untuk mempelajarinya. Nah, kalau kamu mau pilih yang lain ya masih banyak, silakan. Sudah selesai itu mungkin cari yang menurutmu lebih kamu sukai misalnya. Nah, itu ada banyak pilihan di situ. Dan itu kelebihan dari channel ini. Nah, tinggal jadwalnya lagi. Berkali-kali saya bilang ya dalam channel saya ini, kalau mau bahasa Inggrisnya bagus, bikin jadwal sendiri. Kemudian stick dengan jadwal itu. Cukup 10 menit. Kayak yang tadi itu kamu nggak hanya 5 menit, mungkin kalau mengamatinya jadi 10 atau 15 menit, ya udah, besok lagi. Besok mungkin bandingkan dengan kisah hidupnya Lionel Messi. Ternyata persamaan orang-orang hebat itu
mereka punya masa lalu yang kelam, penuh dengan kemiskinan, tapi kita bisa belajar motivasi dari mereka. Dan itu bagus buat belajar bahasa Inggris. Semangat, tidak gampang menyerah, itu pelajaran. Konsistensi, persisten juga. Dua kata yang saya suka itu konsisten dan persisten. Nah, silakan cari maknanya sendiri. Oke, saya kira itu saja untuk channel review hari ini. Mudah-mudahan saya bisa mereview lagi beberapa channel untuk belajar bahasa Inggris, sehingga kamu bisa lebih mudah belajar bahasa Inggris. Sebab saya sendiri akan mencoba mengamatinya, kemudian membandingkan kira-kira pas untuk kamu atau tidak. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.